Winger anyar Barcelona Rafael Diaz Beloli atau Rafinha sempat membuat pernyataan kontroversi ketika pemain asal Brazil itu menyebut timnya lebih baik daripada Real Madrid. Pernyataan itu ia utarakan setelah Rafinha berhasil mencetak gol debutnya dalam kemenangan 6-0 di laga pramusim melawan Inter Miami di Amerika Serikat. Pemain 25 tahun itu tampil impresif di laga melawan Inter Miami. Ia berhasil mencetak gol kedua untuk Barca dan memberikan satu assist bagi gol pembuka yang dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Debut cemerlang Rafinha juga telah menjawab keraguan dari para pendukung klub Catalunya yang sebelumnya sempat tidak yakin dengan keputusan klub mendatangkan mantan pemain Leeds United tersebut. Namun tekad Rafinha untuk menunggu tawaran dari Barcelona dan menolak pinangan Chelsea terbukti tepat. Winger 25 tahun itu langsung tampil nyetel bersama dengan pasukan Xavi Hernandez sejak pertandingan debutnya. Rafinha juga sempat dikritik karena memberikan pernyataan kontroversi yang mengatakan bahwa ia dan Barcelona saat ini lebih baik dari juara Liga Champions musim lalu Real Madrid. Bermain dengan para pemain-pemain ini di Barcelona membuat semuanya menjadi lebih mudah. Seorang akan berusaha mencetak gol melawan siapapun. Tapi jika itu laga semacam derby atau yang lebih tinggi lagi, yang terpenting adalah kemenangan. Menurut saya, kami lebih baik ketimbang Real Madrid. Kendati pernyataan kontroversi itu telah menyebabkan ada kesalahpahaman dan menuai kritik, pada akhirnya Rafinha mampu membantu Barcelona menang atas Real Madrid lewat gol tunggalnya di babak pertama. Bermain di derby El Clasico yang berlangsung di Allegiant Stadium Nevada, Amerika Serikat, Barcelona langsung memasang bomber terbarunya Lewandowski yang ditemani oleh Rafinha dan Ansu Fati di lini serang. Tampil dengan dua penyerang anyarnya, Barcelona tampil begitu agresif dan melancarkan beberapa tembakan yang membahayakan gawang Courtois. Sayangnya, debut Robert Lewandowski bersama Barcelona di laga El Clasico melawan Real Madrid dianggap kurang memuaskan karena tidak berhasil mencetak gol. Lewandowski terlihat masih belum nyetel dengan permainan Barcelona. Meski begitu, penyerang berusia 33 tahun itu telah menciptakan sejumlah peluang berbahaya bagi Barcelona. Sementara Real Madrid tampak tidak diperkuat oleh pemain andalannya, termasuk diantaranya adalah sang striker Karim Benzema. Bahkan, nama Karim Benzema tidak dimasukkan ke dalam daftar pemain pada laga kontra Barcelona Minggu 24 Juli kemarin. Untuk lini depan, Carlo Ancelotti mengandalkan trio Vinicius Junior, Eden Hazard dan juga Rodrigo. Sayangnya, ketiga penyerang yang dipilih oleh Ancelotti justru tak mampu menjawab ekspektasinya. Setelah beberapa kali menebar ancaman, benar saja Rafinha akhirnya berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti di menit ke-27. Berawal dari kesalahan passing yang dilakukan oleh pemain Real Madrid, Rafinha tanpa ampun melepaskan tembakan keras kaki kiri yang tak mampu dihalau oleh Thibaut Courtois. Tertinggal satu gol, Real Madrid terus mencoba mengejar ketertinggalan. Meski hanya bertajuk pramusim, El Clasico tetaplah El Clasico. Keributan pemain sempat mewarnai jalannya pertandingan. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol lagi yang tercipta bagi kedua tim dan skor 1-0 untuk Barcelona bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Real Madrid mencoba merubah formasi dengan memasukkan Luka Modric, Toni Kroos dan juga Marco Asensio. Namun sayangnya, meski tampil sedikit dominan, El Real gagal menciptakan gol hingga pertandingan berakhir. Real Madrid yang mencatatkan 52% penguasaan bola hanya menciptakan 9 tembakan tanpa ada yang tepat sasaran. Sementara Barcelona membukukan total 16 tembakan dengan 6 diantaranya tepat sasaran. Gol tunggal Rafinha ke gawang Real Madrid menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga itu. Gol Rafinha membuatnya disamakan dengan mantan kapten Barcelona Lionel Messi karena sama-sama memiliki kekuatan hebat di kaki kiri. Selain itu, ia juga telah membuktikan pernyataannya bahwa Barcelona saat ini lebih baik dari sang rival Real Madrid. Namun, sebelum menjadi bintang sepak bola seperti saat ini, Rafinha ternyata memiliki masa kelam saat masih tinggal di kampung halamannya Brazil. Lahir di kawasan kumuh di Porto Alegre, Brazil pada 14 Desember 1996, masa kecil Rafinha dipenuhi dengan kisah pilu dan sering disuguhi kematian karena perdagangan narkoba. Bahkan, beberapa teman masa kecil Rafinha ada yang meninggal, sedangkan yang lain ikut menjual narkoba. Seringkali dalam hidup, cara termudah untuk menghasilkan uang adalah dengan cara yang salah. Itu hanya bagian dari kehidupan di sana. Ada ketidakmampuan untuk menghindarkannya, ketidakmampuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Dengan kisah masa lalu yang kelam, sepak bola menjadi penyelamat hidup seorang Rafinha. Sepak bola membuat hidupnya menjadi lebih baik. Sepak bola menyelamatkan saya. Itu tidak hanya mengubah hidup saya, itu membuat saya menjadi contoh bagi anak-anak dan orang dewasa yang mungkin juga memiliki kehidupan yang sulit yang berasal dari tempat yang sama. Jika Anda mengambil jalan yang salah, rute yang mudah, seringkali itu bisa merugikan hidup Anda dalam jangka yang panjang. Saya ingin membantu anak-anak yang membutuhkan itu. Perjuangan dan kerja keras Rafinha membuatnya kini menjadi role model di negaranya, khususnya di daerah asalnya Porto Alegre. Sejak pertama kali terbang ke Eropa bersama dengan klub Portugal Vitória Guimarães di tahun 2015, Rafinha terus mengembangkan bakatnya demi mencari kehidupan yang lebih baik dan melupakan trauma di masa lalu. Alhasil, ia pun sempat bermain untuk Sporting Lisbon di tahun 2018 sebelum akhirnya ditebus oleh Rennes. Hanya bertahan 1 musim di Liga 1, Rafinha kemudian menuju ke Liga Inggris dan bergabung bersama dengan Leeds United. Saat itu, Leeds United harus mengeluarkan dana sebesar 18,6 juta euro atau sekitar 292,5 miliar rupiah untuk mendapatkan Rafinha. Meski Leeds United bukanlah klub top Premier League, Rafinha berhasil menjadi bintang dan mengemas total 64 penampilan dengan catatan 17 gol dan 11 assist. Atas dasar itu juga, akhirnya Barcelona berani membayar 68 juta euro untuk membawanya ke Katalan.